Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pemodelan motor DC. Jadi pada video-video sebelumnya kita telah mencoba memahami tentang pemodelan elektrik dan juga pemodelan mekanik. Maksudnya adalah suatu sistem yang berbasis elektrik dan juga suatu sistem yang berbasis mekanik secara terpisah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pemodelan dalam bentuk fungsi Ali dari suatu motor DC. Nah, motor DC ini kita tahu memiliki rangkaian ekivalen yang terdiri dari rangkaian elektrik dan juga sistem mekanis. Jadi memang pada dasarnya suatu motor itu merupakan gabungan antara sistem elektrik dan mekanik. Di antaranya yang terjadi pada suatu motor DC adalah ketika suatu motor DC diberikan suatu tegangan V, maka tegangan tersebut akan mengaliri suatu hambatan R. Nah, hambatan ini merepresentasikan resistansi yang ada pada motor. Kemudian juga akan melewati suatu induktor L. Karena kita tahu banyak sekali motor, khususnya motor DC, di dalamnya terdapat lilitan yang bisa direpresentasikan dengan sebuah induktor. Kemudian, tegangan tersebut nantinya akan menghasilkan suatu putaran. Barulah kita masuk ke sistem mekaniknya. Dari tegangan yang dialirkan tadi menyebabkan terjadinya suatu perputaran. Nah, perputaran motor tersebut tentu memiliki momen inersia. Jadi yang terjadi adalah dari arus listrik yang mengalir tadi kemudian muncul suatu torsi yang menyebabkan motor tersebut bergerak dengan posisi sudut theta, atau di sini saya menulisnya theta, berarti posisi sudut, meskipun sebetulnya dia berputar dengan kecepatan putar tertentu atau turunan pertama dari theta. Namun di dalam motor umumnya terdapat redaman atau gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu diasumsikan dengan suatu rotational damper atau redaman yang ada pada sistem mekanik rotasi. Kemudian kita juga perlu memahami bahwa di dalam motor itu ada yang namanya tegangan back EMF yang dia polaritasnya berlawanan dengan tegangan yang digunakan untuk membuat motor tersebut berputar. Nah, ini adalah rangkaian ekivalen dari suatu motor DC, dimulai dari tegangan, kemudian melewati suatu resistor, kemudian melewati suatu induktor yang mampu menghasilkan pergerakan putar dari suatu motor. Secara mekanik atau secara fisik, motor tersebut memiliki momen inersia, dan torsi yang dihasilkan ini adalah torsi yang dihasilkan dari aliran arus listrik. Kemudian tidak lupa pula dari pergerakan motor ini muncul back EMF yang polaritasnya berlawanan dengan V. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai motor DC atau hukum-hukum yang berlaku di motor DC atau persamaan fisis yang nantinya akan kita gunakan untuk memodelkan dalam bentuk fungsi Ali. Di sini V tegangan supply tadi sudah disampaikan, E di sini tegangan back EMF,
R dan L resistansi dan induktor, B koefisien redaman motor, theta sudut yang dihasilkan, theta dot kecepatan sudut motor. Jadi theta dot ini maksudnya turunan pertama dari theta atau omega. Kemudian asumsinya semua ini adalah zero initial condition, di mana saat T sama dengan 0, motor masih berhenti, sudutnya 0. Kemudian saat T sama dengan 0, arus yang mengalir pun masih 0. Nah, kita awali dari hubungan antara arus dan juga torsi. Nah, hubungan antara arus dan torsi ini bisa kita asumsikan dengan suatu konstanta linier yang kita namakan konstanta torsi motor, sehingga menghubungkan antara arus yang diberikan melalui tegangan supply yang mampu menghasilkan torsi dengan pergerakan tertentu. Nah, selain itu, kita juga mengetahui bahwa tegangan back EMF ini dihasilkan dari kecepatan putar si motor DC atau theta dot. Sehingga bisa kita asumsikan konstanta yang menghubungkan antara theta dot dan juga atau kecepatan sudut ini dengan tegangan back EMF itu bersifat linier dan kita wakili dengan konstanta KE. Dalam beberapa motor DC yang ideal, KT dan KE ini bernilai sama. Jadi pengaruh arus terhadap torsi itu dipengaruhi oleh suatu konstanta, dan nilai konstanta tersebut secara ideal nilainya sama dengan konstanta yang menyebabkan tegangan back EMF dari suatu kecepatan motor. Nah, K ini kita sebut konstanta elektrik motor. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, secara ideal ini bernilai sama. Kemudian kita awali dari penjabaran torsi yang ada pada sistem mekanik. Di situ ada sigma torsi sama dengan J kali d theta dot dt. Perlu diingat kembali, d theta dot itu berarti turunan pertama dari kecepatan. Berarti ini percepatan sudut. Nah, sigma torsi yang terjadi adalah torsi yang dihasilkan oleh arus dan juga dilawan oleh redaman yang bernilai B dikali kecepatan sudutnya. Di sini kecepatan sudut saya berikan notasi theta dot. Kemudian ini masih seperti biasa, T di sini kita gantikan dengan K kali I. Tadi sudah kita definisikan bahwa KT dan KE ini sama, sehingga kita gunakan notasi yang sama, yaitu K. Kemudian K dikali I dikurangi B theta dot sama dengan J D theta dot dt. Nah, ini adalah komponen mekanik rotasi pada motor DC. Jadi persamaan diferensial atau persamaan dinamik yang merepresentasikan dinamika pada sistem motor DC bagian mekaniknya itu seperti ini. Dan ini masih dalam domain waktu. Kemudian kita akan menjabarkan pula komponen elektrik yang ada pada motor DC. Kita tahu, kalau kita lihat di sini, ada suatu tegangan supply yang berusaha untuk memutar motor. Kemudian tegangan tersebut dilawan oleh back EMF. Jadi V dikurangi E. Resultan gaya antara V dan E ini akan bernilai sama dengan jumlah, resultan tegangan yang ada pada V dan juga E ini, karena dia berbeda polaritas atau berbeda
berlawanan polaritasnya, maka V min E sama dengan tegangan yang ada pada R dan juga tegangan yang ada pada L. Sehingga bisa kita tuliskan V min E sama dengan tegangan yang ada pada L, kita tuliskan L dI dt ditambah R kali I. Ini kemudian untuk E kita masukkan persamaan ini, karena E itu dihasilkan dari K dikali theta dot. Theta dot ini kecepatan sudut. Kemudian setelah didapatkan persamaan dinamik atau persamaan diferensial yang merepresentasikan dinamika pada komponen elektrik di motor DC, kita ubahnya ke dalam domain Laplace karena ini masih dalam domain waktu ya. Jadi kedua komponen yang ada, kedua persamaan yang merepresentasikan komponen mekanik dan komponen elektrik dalam domain waktu kita ubah ke dalam dengan menggunakan transformasi Laplace sehingga mendapatkan persamaan dalam domain Laplace. Persamaannya seperti ini. Kemudian ini K kali I ya, biasa. Kemudian di sini B theta dot. Nah, theta dot ini kan sebetulnya D theta dt. Kenapa tidak kita arahkan ke theta? Karena kita definisikan bahwa nanti inputnya adalah tegangan dan keluarannya adalah kecepatan sudut, bukan posisi sudut. Kalau keluarannya posisi sudut, mungkin persamaan ini kita jabarkan menjadi theta S. Jadi B S theta. Tapi karena yang kita cari outputnya adalah theta dot atau kecepatan sudut, maka theta dot di sini tetap. Kemudian ini menjadi JS theta dot. S-nya ini mewakili derivatif atau diferensial. Karena kita zero initial condition, maka minus theta 0, jadi tetap seperti ini. Kemudian setelah didapatkan persamaan, yang bawah ini tetap ya sama karena ini ada komponen diferensial menjadi LSIS. Oke ya, jadi ini sudah clear untuk mendapatkan persamaan dalam domain Laplace. Kemudian setelah didapatkan persamaan dalam domain Laplace, kita lanjutkan. Di sini kita asumsikan ya ini komponen elektrik, ini komponen mekanik, ini komponen elektrik. Kita berikan notasi persamaan 1 dan 2. Dari sini bisa kita substitusi. Kita akan mencoba mensubstitusi persamaan 1 yang nantinya akan memperoleh I sama dengan ini. I merupakan fungsi dari theta dot dan akan disubstitusikan ke dalam persamaan yang nomor 2. Ini seperti biasa standar, kita cari I sama dengannya sehingga B theta dotnya berpindah ke ruas kanan, kemudian K-nya berpindah ke ruas kanan juga, jadi seperti ini. Theta dotnya kita keluarkan jadi seperti ini. Perlu diingat bahwa J, K, dan B ini bernilai konstanta, sedangkan S ini adalah variabel yang ada dalam persamaan di domain Laplace. Kemudian substitusi persamaan ini ke dalam persamaan 2. Dan setelah disubstitusikan, ini coba kita substitusikan ya. Seperti biasa, kita substitusikan, ini tetap. Kemudian semua komponen yang mengandung theta dot kita pindah ke ruas kanan. Jadi ini sudah yang theta dot
berada di ruas kanan, kemudian theta dotnya kita keluarkan, didapatlah persamaan ini, baru kita pisah berdasarkan orde dari S-nya atau kuadrat dari S-nya. Ini S pangkat 2, kita jadikan satu sendiri, LC per K, kemudian yang S pangkat 1, berarti ada ini dan ini, kemudian yang S pangkat 0 atau tidak ada S-nya, itu kita sendirikan juga. Dari sini, lalu bisa kita buat theta dot per V. Theta dot per V. Kenapa? Karena output per input. Fungsi alih itu output per input. Outputnya theta dot, inputnya V. Kemudian didapatkan fungsi alih seperti ini. Nah, fungsi alih ini menunjukkan bahwa sistem motor DC dengan inputnya berupa tegangan dan outputnya berupa theta dot, maka secara teori dia merupakan sistem orde 2. Kenapa orde 2? Kita temukan fungsi alihnya orde tertinggi dalam bagian denumeratornya atau bagian penyebutnya itu adalah S kuadrat. Berarti dia memiliki 2 pol atau merepresentasikan bahwa dia adalah sistem orde 2. Untuk persamaan yang di bawah ini hanya dimaksudkan untuk membuat agar S kuadrat ini tidak memiliki konstanta, sehingga bagian penyebut dan juga pembilangnya dikalikan dengan K per LC. Namun sebetulnya persamaan yang di bawah ini dan juga yang ini itu sebetulnya sama. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang pemodelan motor DC dalam bentuk fungsi alih. Semoga penjelasan ini mampu memberikan manfaat. Terima kasih.